Saudara-saudaraku, kita patut mengucap syukur karena Tuhan Yesus masih memelihara kita sampai saat ini. Renungan hari ini dengan tema bersemangatlah. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab itu kami memohon kuasa hikmat yang datang daripada-Mu untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dalam kitab Sefanya pasal yang kedua ayat 1 dan ayat yang kedua. Bunyinya, bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Bersemangatlah. Satu hal yang iblis bunuh hari-hari ini adalah semangat. Beragam persoalan seringkali menimpa kita, juga acap kali membuat kita kehilangan semangat. Mungkin karena persoalan-persoalan yang bertubi-tubi, harapan-harapan yang tidak tercapai, atau peristiwa-peristiwa yang telah melukai dan menyakiti hati kita. Sehingga dunia ini menjadi tempat di mana orang-orang berputus asa, orang-orang kecewa dan tidak bersemangat. Karena itulah banyak orang yang akhirnya lari ke diskotik, lari ke narkoba, lari ke seks bebas, lari minum mabuk dan lain sebagainya. Padahal kita tahu bahwa kekuatan kita justru kita dapatkan ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Dunia hanya menawarkan segala sesuatu yang sifatnya sementara. Narkoba bukan jawaban, dukun bukan jawaban, dan hidup bebas bukanlah jawaban. Sebab semuanya itu hanya tawaran iblis yang kemudian menyeret kita masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu Yesus berkata, "Mari, hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Sehingga barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Di dalam Kristus itu ada semangat, ada kekuatan, dan ada sukacita. Dan karena itu saudara dan saya melekat penuh kepastian bersama dengan Yesus. Orang yang hidup dekat Yesus harus memiliki semangat. Kenapa? Semangat ini adalah awal dari iman. Kalau kita lihat orang-orang beriman, mereka pasti semangat. Dan orang yang bersemangat, saudaraku, dia akan melihat mujizat yang akan dia terima dari Tuhan. Paulus pernah berkata, "Aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku." Firman yang kita baca tadi dalam ayat pertama berkata, bersemangatlah. Berarti orang-orang yang tidak punya semangat harus bertobat. Mengapa? Karena Alkitab berkata kalau tidak bertobat dan tidak dekat dengan Tuhan, pasti akan mempengaruhi semangat hidup mereka. Kalau kita, saudaraku, tidak bersemangat, maka tidak ada satupun mujizat yang akan kita terima. Tuhan tidak mau bekerja dengan orang yang acuh tak acuh. Sebab itu semangat perlu kita miliki. Semangat apa saja yang perlu senantiasa kita miliki? Hal yang pertama adalah semangat untuk mengadakan perubahan. Hidup yang setia adalah hidup yang penuh dengan perubahan.
Jangan kita berprinsip karena Yesus tidak berubah, saya juga tidak berubah. Justru karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah, maka kita harus berubah, kita harus bertobat. Kalau kita tidak mau berubah, maka itu akan mempengaruhi semangat kita dan membuat kita tidak akan pernah menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Dosa membuat kita sengsara, dosa membuat kita jauh dari Tuhan, dosa membuat hidup kita ini penuh dengan persoalan dan tekanan. Karena itu Tuhan mau kita lepas dari ikatan dosa dan terus berjuang agar kita terlepas dan merdeka dari dosa. Orang-orang yang dikasihi dan mengasihi Kristus, saudaraku, harus senang berubah. Kenapa? Karena inti hidup Kristen adalah yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ya, setiap hari harus bernama hari perubahan dalam hidup kita. Setiap hari bisa saja ada kekurangan dalam hidup kita, bisa saja ada kesalahan kita, bisa saja ada hal-hal yang perlu kita benahi supaya lebih baik lagi. Ya, seringkali kita jadi orang yang apatis, acuh tak acuh, tidak peduli, masa bodoh atau cuek. Ingat, setan senang kalau kita menerima keadaan yang seharusnya kita tidak bisa terima. Ya, ada banyak orang yang dimana mereka tidak mau berubah. Ketika ditegur oleh orang lain, ketika firman Tuhan menegur dia dan ujung-ujungnya tersinggung. Sebab itu saya mau katakan bahwa jangan keraskan hatimu ketika engkau ditegur, tapi relakanlah dirimu, berilah dirimu dibentuk dan diproses Tuhan dan bertobatlah. Hal yang kedua yang perlu kita miliki yaitu semangat untuk menghadapi tantangan. Hidup Kristen, saudaraku, adalah peperangan. Jadi ketika kita menjadi Kristen, pada saat yang bersamaan kita menjadi musuhnya setan. Alkitab berkata, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari mangsa yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Artinya setan paling senang menyerang orang-orang percaya. Tapi kita ingat janji Tuhan yang berkata, walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sisi kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saya mengatakan bahwa masalah pasti ada. Kita mau jadi apapun atau siapapun, masalah harus kita hadapi. Masalah harus kita selesaikan. Karena apa? Karena masalah bukan untuk kita tangisi, bukan untuk kita takuti sehingga kita lari dari masalah. Justru masalah harus kita hadapi sampai kita dapat merebut yang namanya kemenangan. Hal yang ketiga yang perlu kita miliki adalah semangat untuk mengalami kemajuan dan peningkatan. Allah kita adalah Allah yang senang dengan kemajuan. Artinya kita harus bergerak maju. Allah kita bukanlah Allah yang statis atau Allah yang diam, tidak bergerak, tidak aktif. Tapi dia Allah yang senantiasa bergerak, saudara. Salah satu virus yang berbahaya adalah virus BBS. Artinya begitu-begitu saja, tidak ada kemajuan. Nah, ada banyak orang Kristen 10 tahun yang lalu sampai sekarang begitu-begitu saja. Sehingga dia menangisi kegagalannya, dia mengutuki dirinya dan berkata, saya memang orang gagal, saya orang miskin dan susah, dan saya tidak akan mengalami kemajuan. Saya mengatakan stop mengatakan hal yang demikian. Ya, jangan pernah mengatakan demikian. Itu pekerjaan iblis yang membuat saudara patah semangat untuk tidak maju. Sebab
orang-orang yang berhasil bukanlah orang-orang yang tidak pernah gagal. Justru orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang mau terus berjuang di tengah kegagalan, berjuang di tengah kemiskinan dan kekurangan. Allah merindukan kita mengalami kemajuan dan peningkatan. Allah tidak pernah gagal mengerjakan mujizat bagi orang yang percaya kepadanya. Mari bangkit dari kegagalan dan maju bersama Tuhan, dan yakin Tuhan menyatakan kuasa-Nya bagi kita. Poin selanjutnya yang perlu kita miliki adalah semangat untuk mendahulukan kehendak Tuhan. Alkitab berkata, bukan kehendakmu yang jadi, tapi kehendakmu yang jadilah. Matius 6 ayat 33 mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya di tengah masalah sekalipun kita harus mendahulukan Tuhan, dahulukan Tuhan dalam segala keadaan. Tuhan mau kita terus dahulukan Dia, sebab Tuhan begitu baik, sangat baik kepada kita. Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah melepaskan kita dari segala ikatan dosa, membebaskan kita dari kutuk, dan memberi kepada kita karunia sehingga kita dapat dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Mendahulukan kehendak Tuhan, saudaraku, diperlukan sikap rendah hati, di mana kita menganggap Tuhan lebih tinggi dan menempatkan kita dalam posisi yang lebih rendah. Kiranya kita menyadari bahwa kita perlu membangun semangat dalam kehidupan kita. Akhir dari renungan ini saya mengatakan bahwa awal dari sebuah iman, awal dari sebuah kemenangan, awal dari sebuah sukacita, dan awal dari keberanian adalah semangat. Biarlah hidup kita berdampak setiap hari dengan semangat sebagai orang beriman, orang yang berani, orang yang bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami tidak menjadi orang yang acuh tak acuh atau masa bodoh, tetapi biarlah kami boleh menghargai setiap waktu yang Engkau berikan Tuhan, untuk kami senantiasa berjalan menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.